Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBD Ilsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 23 ayat 9. Amsal pasal 23 ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan menasehati orang bebal. Di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-9 ini mengingatkan kita umat-umat Tuhan. Penulis memberikan nasihat kepada para pembaca kitab Amsal untuk menghindari berurusan dengan orang bebal. Dalam kitab Amsal, kata orang bebal muncul atau ditulis sekitar 100 kali dalam beberapa sebutan. Jadi orang bebal itu di dalam kitab Amsal ada beberapa macam sebutan. Dan itu ditulis sekitar 100 kali. Ada yang menggunakan kalimat tak berpengalaman. Jadi orang yang tidak berpengalaman itu juga orang bebal di dalam kitab Amsal. Bodoh, orang bodoh itu orang yang bebal. Dan juga tidak berakal budi. Jadi di dalam kitab Amsal ada dituliskan, ada orang bodoh, ada orang bebal, ada orang yang tidak berakal budi, ada orang yang tidak berpengalaman. Jumlahnya itu kira-kira 100 kali ditulis dalam kitab Amsal. Mengapa penulis kitab Amsal berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal? Apakah Salomo sebagai penulis kitab Amsal, dia memiliki prasangka yang tidak baik terhadap orang bebal? Bukankah orang bebal seharusnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengajaran, untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bimbingan? Dalam kitab Amsal ada banyak bagian yang menggambarkan kondisi orang bebal. Jadi dituliskan dalam kitab Amsal ada banyak bagian yang menggambarkan kondisi dari orang bebal itu. Di dalam Amsal 1 ayat 22 dituliskan di sana, Amsal 1 ayat 22, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi orang bebal, orang yang tidak berpengalaman, dia masih tetap cinta kepada keadaannya yang bebal. Masih menyukai dalam keadaannya yang bodoh. Pencemooh masih tetap suka mencemooh. Orang yang bebal tetap membenci pengetahuan. Dan inilah yang dimaksud oleh penulis kitab Amsal. Bukan karena orang lain tidak mau berbicara kepada orang bebal, tetapi orang bebal itu yang tidak mau mendengarkan ketika orang lain berbicara, ketika orang lain memberikan nasihat yang baik, ketika orang lain memberikan pengajaran yang benar, orang bebal itu tidak mau mendengarkan. Dia mencintai keadaannya yang bebal, keadaannya yang bodoh itu. Dia tetap akan melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya.
Dengan kata lain, orang bebal menganggap kata-kata yang didengarnya sebagai angin lewat. Jadi orang bebal kalau diberi nasihat itu hanya seperti angin lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang bebal tidak ada niat untuk memperhatikan kata-kata yang bijak. Tidak ada niat untuk menyimak dengan seksama setiap nasihat yang baik, yang benar. Sehingga penulis Amsal berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal. Kenapa? Karena ketika kita berbicara dengan orang yang bebal, memberikan nasihat yang baik, memberikan pengajaran yang benar, membimbing mereka, mereka tidak akan mau mendengarkan. Mereka tidak mau mempedulikan, sehingga berbicara atau memberi nasihat kepada orang yang bebal itu menjadi sia-sia. Hal yang percuma, hal-hal yang membuang waktu, hal-hal yang membuang energi. Sehingga penulis kitab Amsal berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal. Jangan memberikan nasihat kepada orang bebal, karena itu sia-sia, hanya membuang-buang waktu, membuang-buang energi saja. Ini membuktikan bahwa orang bebal sama sekali tidak bersedia mendengarkan kebijaksanaan. Jangan berbicara di telinga orang bebal juga berkaitan dengan sikap orang bebal terhadap kebijaksanaan. Orang bebal itu menolak kebijaksanaan. Dia lebih nyaman tetap tinggal dalam keadaannya yang bebal, yang bodoh. Kata kebijaksanaan muncul lebih dari 100 kali dalam kitab Amsal dan mengandung banyak arti. Beberapa di antaranya diterjemahkan sebagai akal budi. Jadi kebijaksanaan itu beberapa di antaranya diterjemahkan dengan kata akal budi. Dalam Amsal 13 ayat 15, dalam Amsal 19 ayat 11. Orang yang memiliki akal budi atau orang yang memiliki kebijaksanaan adalah orang yang memiliki kemampuan dan kejernihan di dalam berpikir. Dan hal inilah yang tidak dimiliki oleh orang bebal. Orang bebal tidak mau berpikir dengan jernih. Orang bebal bukan saja tidak memiliki pikiran yang efektif, tetapi mereka juga menghina orang-orang yang berpikiran jernih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara mereka memperlakukan orang-orang yang mengucapkan kata-kata hikmat adalah seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 7 ayat 6 dituliskan sana, Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini mengandung pengertian yang sama. Jangan kita memberi nasihat yang baik kepada orang yang bebal. Percuma kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang bebal. Mereka tidak akan mendengarkan. Jangan memberikan hal yang kudus kepada orang bebal. Karena mereka akan melemparkan, menginjak-injak hal yang berharga itu. Nasihat yang baik, firman Tuhan yang disampaikan itu, mereka akan injak-injak, mereka tidak akan mendengarkan, mereka tidak akan menghiraukan. Itulah orang bebal. Dengan pengalamannya menghadapi beberapa orang yang keras kepala
dalam menanggapi kata-kata bijak. Maka penulis Amsal memperingatkan kita di dalam Amsal 9 ayat 7 dan 8. Amsal 9 ayat 7 dan 8 dikatakan, siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi ketika kita mendidik seorang yang bebal, seorang pencemooh, itu akan mendatangkan cemooh pada kita. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat kita yang baik. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, yang kita beritakan. Mereka tidak mau mendengarkan pengajaran yang benar. Itulah orang yang bebal. Bapak, Ibu, Saudara, jangan berbicara di telinga orang bebal. Jangan menasihati orang bebal, karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi kita. Apa yang kita lakukan itu hal yang sia-sia ketika kita menasihati orang yang bebal. Mereka menolak hal yang baik. Mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau bertobat. Itulah orang-orang yang bebal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami untuk kami tidak berbicara di telinga orang yang bebal, untuk kami tidak menasihati orang yang bebal, karena itu hal yang sia-sia. Karena orang bebal tidak mau mendengarkan pengajaran yang baik. Orang bebal, mereka tidak mau merubah dirinya. Orang bebal adalah orang yang tidak mau bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini hidup kami, jamah setiap kami umat-umat-Mu, jangan sampai kami menjadi seperti orang-orang yang bebal. Tapi kami mau berubah Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kami mau berkarya Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Kami mau menjadi berkat Tuhan bagi sesama, bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Masalah, persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kekuatan yang dari Engkau, kami terima pertolongan-Mu, kami terima jawaban yang dari Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami kuat, kami menang Tuhan. Tuhan memberkati kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, dan memberi kami kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, dan memberi kami damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.